Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ismail MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Geografi Regional Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Afriansyah dan rekan saya Anissa Fitri. Di sini kami akan membahas tentang materi dari region. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang region. Menurut Rustiadi, tahun 2006, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu, di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional, sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi atau seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah itu mencakup komponen biofisik alam, sumber daya buatan atau infrastruktur, manusia, serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, istilah wilayah menekankan interaksi antara manusia dengan sumber daya lainnya yang ada dalam satu batasan unit geografis tertentu. Kemudian, wilayah ini memiliki karakteristik. Arealnya bisa sangat kecil atau bisa sangat besar. Suatu wilayah dapat diklasifikasikan berdasarkan satu atau beberapa karakteristik, misalnya berdasarkan iklim, relief, tipe batuan, pola pertanian, tumbuhan alami, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contohnya, gurun Sahara disebut suatu wilayah gurun berdasarkan kondisi iklimnya. Kemudian Jakarta disebut wilayah kota berdasarkan kegiatan ekonomi dan kondisi penduduknya. Kemudian kita masuk ke pembahasan konsep region. Konsep wilayah yang paling klasik menurut Rustiadi tahun 2006 mengenai topologi wilayah, yaitu ia mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama ada wilayah homogeni, kemudian yang kedua ada wilayah nodal, kemudian yang ketiga ada wilayah perencanaan. Kemudian sejalan dengan klasifikasi tersebut, berdasarkan fase kemajuan perekonomian, mengklasifikasikan wilayah menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama ada fase pertama, yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografinya, ekonominya, sosial, dan politik. Kemudian ada fase kedua, yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal dan terdiri dari satuan-satuan heterogen seperti desa kota yang secara fungsional itu saling berkaitan. Kemudian ada fase ketiga, yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anissa Fitri. Kepadanya dipersilahkan. Regionalisasi Indonesia. Regionalisasi Indonesia ada berbagai aspek. Yang pertama, ada region administratif. Secara administratif, luas wilayah Indonesia adalah 5 juta meter kubik, terdiri dari 2.206.833 meter kubik berupa daratan dan 3 juta kilometer kubik berupa lautan. Yang kedua ada region geologis. Untuk dapat memahami karakteristik geologisnya, perlu ditelusuri sejarah pembentukan awal Kepulauan Nusantara ini. Rutan yang didukung oleh Van Bemmelen menyatakan bahwa awal pembentukan Kepulauan Nusantara dapat ditelusuri dari bukti-bukti, yakni dimulai dengan tenggelamnya zona Anambas yang merupakan kontinen asal. Diperkirakan terjadi pada 300 juta tahun yang lalu dalam kurung geologi Devon. Kemudian ada region fauna dan flora. Region fauna menurut para ahli berkaitan dengan kondisi geologis. Ada perbedaan yang nyata antara dunia binatang dan dunia tumbuhan di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara.
Dan ada 3 daerah fauna di Indonesia yang pembagiannya dibatasi oleh garis Wallace, Weber, dan Lydekker. Yang keempat ada region budaya. Region budaya di Indonesia biasanya dibagi berdasarkan budaya atau suku ras yang besar. Misalnya, region budaya Jawa, region budaya Sunda, region budaya Melayu, dan lain-lain. Budaya mempunyai cakupan yang luas, sehingga region budaya dapat dibuat berdasarkan unsur budaya tersebut. Misal unsur bahasa, kesenian, mata pencaharian, adat istiadat, makanan khas, dan bentuk tempat tinggal. Yang kelima ada region aktivitas penduduk. Aktivitas utama penduduk suatu wilayah kemungkinan berbeda dengan aktivitas penduduk wilayah lainnya. Oleh karena itu, aktivitas penduduk yang biasanya diidentikan dengan mata pencaharian dapat dijadikan dasar untuk melakukan regionalisasi. Misalnya ada region pertanian, perdagangan, nelayan, dan lain-lainnya. Yang keenam, ada region iklim. Ada 4 sifat dasar iklim yang ditentukan oleh faktor-faktor dan letak sifat kepulauannya. Yang pertama, Indonesia mempunyai iklim panas atau suhu rata-rata karena letaknya di sekitar garis khatulistiwa. Kedua, kondisi Indonesia berupa kepulauan yang tentunya diselilingi laut dan selat yang menyelilingi pulau-pulau di Indonesia. Perbedaan suhu harian atau amplitudo antara siang dan malam relatif kecil, mengakibatkan pula kelembaban udara selalu tinggi. Ketiga, letak kepulauan Indonesia berada di antara posisi silang antara benua Asia dan Australia, dengan musim yang berlawanan menyebabkan berhembusnya angin musim di atasnya, serta membawa pergiliran musim antara musim hujan dan musim kemarau di kepulauan Indonesia. Keempat, Indonesia bebas dari angin siklon dan antisiklon, karena angin siklon terjadi di daerah lintang lebih dari 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Nah, yang keempat ada memetakan region Indonesia. Indonesia merupakan suatu region. Hal ini didasarkan pada adanya kesamaan-kesamaan tertentu, baik fisik maupun manusia. Contohnya ada iklim, letak geografis, bahasa, budaya, hukum, dan lain-lain sebagainya. Indonesia sebenarnya terdiri dari beberapa region karena adanya ciri yang sangat beragam, kecuali apabila klasifikasi dibuat secara makro dengan memperhatikan lingkup wilayah yang luas. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 60 lintang utara sampai 110 lintang selatan, serta 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak lintang berpengaruh terhadap iklim matahari, yaitu berada di daerah iklim tropis. Contohnya di Indonesia. Letak bujur berpengaruh terhadap adanya perbedaan waktu. Nah, baiklah penjelasan tentang konsep region dan topik bahasanya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.